Kabut itu adalah salah satu mitos yang berkembang di masyarakat di daerah Mojokerto, yang konon katanya adalah strategi yang dilakukan Mahapati Gajah Mada dan prajurit Majapahit untuk menyembunyikan kerajaan Majapahit dalam kabut agar tidak bisa diserang. Data dari Wadenar dimasukkan di dalam buku Raffles, The History of Java pada tahun 1817. Bangunan ini bertipe candi bentar atau gapura yang terbentuk dari dua bangunan kembar tanpa atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Bolo Telusuri Nusantara diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Berbicara tentang Majapahit yang konon katanya memiliki pusat pemerintahan di daerah Trowulan Mojokerto, tidak bisa lepas dari beberapa legenda dan mitos yang berkembang di masyarakat. Selain kolam segaran yang cukup megah, ada mitos lain yang sangat unik dan sangat membuat penasaran, ialah kabut abadi Trowulan. Kabut itu adalah salah satu mitos yang berkembang di masyarakat di daerah Mojokerto, yang konon katanya adalah strategi yang dilakukan Mahapati Gajah Mada dan prajurit Majapahit untuk menyembunyikan kerajaan Majapahit dalam kabut agar tidak bisa diserang. Kabut abadi ini biasanya terlihat pada pagi hari, sore, dan juga malam hari. Kenapa disebut dengan kabut abadi? Karena pada umumnya kabut akan menghilang ketika matahari terbit. Namun kabut yang ada di Trowulan ini terkadang malah bertambah tebal. Di kesempatan kali ini Bolo, saya akan mengajak untuk berkunjung di salah satu situs yang berada di daerah Trowulan Mojokerto, yaitu Gapura Wringin Lawang atau Candi Wringin Lawang, yang merupakan peninggalan dari Majapahit yang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Bangunan ini bertipe candi bentar atau gapura yang terbentuk dari dua bangunan kembar tanpa atap. Para ahli menduga bahwa pada zaman dulu fungsi bangunan Gapura Wringin Lawang adalah sebagai salah satu pintu gerbang menuju salah satu komplek ibu kota Majapahit. Keberadaan Gapura Wringin Lawang dicatat untuk pertama kalinya oleh Wadenar pada tahun 1815. Saat itu Wadenar mendapat tugas dari Sir Thomas Stamford Raffles untuk mencatat peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Data dari Wadenar dimasukkan di dalam buku Raffles, The History of Java pada tahun 1817, yang mencantumkan sketsa Gapura Wringin Lawang dengan nama Gapura Jatipasar. Sesuai nama desanya, nama Gapura Wringin Lawang baru ditemukan pada tahun 1907 dalam tulisan Knebel. Dalam bahasa Jawa, Wringin Lawang berarti pintu beringin. Masyarakat sekitar memang menyebutnya Gapura Wringin Lawang karena cerita turun-temurun yang menyebut bahwa dulu ada dua pohon besar yang merupakan pohon beringin yang mengapit bangunan gapura.
Saat ditemukan, Gapura Wringin Lawang kondisinya tidak lagi utuh. Pada awal 1990-an dilakukan pemugaran untuk memperbaiki sebagian tubuh dan puncak Gapura sisi utara yang telah hilang. Setelah dilakukan pemugaran, Gapura Wringin Lawang saat ini memiliki panjang 13 meter, lebar 11,5 meter, dan tinggi 15,5 meter. Jarak antara dua bangunan Gapura selebar 3,5 meter, dengan tangga berjumlah 7 undakan di bagian barat, dan tangga berjumlah 4 undakan di bagian timur. Tidak banyak diketahui tentang masa pembangunan maupun fungsi Gapura Wringin Lawang. Hanya saja para ahli menduga bahwa bangunan ini berasal dari abad ke-14 dan dibangun sebagai pintu gerbang. Dugaan itu didasari oleh bentuk bangunan yang bertipe candi pentar, yang biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu komplek bangunan. Candi Pentar atau sering disebut Gapura Apit atau Kori Apit, fungsinya sebagai pintu keluar masuk. Sebagai pintu gerbang atau gapura, Candi Pentar memiliki ciri khusus, yakni adanya dua bagian yang sama, sebangun dan simetris, serta tidak beratap dan tidak memiliki daun pintu.